Selamat Sabat untuk pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan belajar tentang rumus keluarga berbahagia. Rupanya bukan hanya matematika yang ada rumus, tetapi kita akan belajar rumus keluarga bahagia. Tetapi sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di surga, siapkan hati pikiran kami, karena kami mau belajar bagaimana kami untuk mendapatkan keluarga berbahagia. Kami rindu ya Tuhan, agar keluarga kami, rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang berbahagia. Terima kasih ya Bapa, Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Rumus keluarga, itulah pelajaran kita pada Sabat ini. Seorang wanita ketika dia masih gadis, tentunya dia merindukan ketika dia berkeluarga, dia ingin rumah tangganya berbahagia. Semua pasangan rindu memiliki pernikahan bahagia, menghabiskan sisa hidup bersama orang yang paling dia cintai, membangun rumah tangga yang sudah lama kita impikan. Tapi untuk mendapatkan semuanya itu, banyak hal yang harus kita lakukan untuk mendapatkan keluarga bahagia itu. Tentunya juga ada yang harus dikorbankan. Pernikahan yang bahagia menurut buku Harmoni adalah pernikahan yang melibatkan dua individu yang bahagia. Bahagia dengan diri sendiri, bahagia atas semua perasaan dan tindakan kita sendiri. Jika kita sendiri tidak bahagia, maka sulit rasanya untuk membahagiakan orang lain, bahkan sulit untuk membahagiakan pasangan kita. Pemirsa Hope Channel Indonesia, dimanapun kita berada saat ini, apa yang Alkitab katakan tentang keluarga bahagia? Di dalam Mazmur 128 ayat 1, nyanyian Ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Keluarga bahagia memiliki dasar yang takut akan Tuhan. Satu-satunya rumus keluarga bahagia menurut buku Pemazmur adalah takut akan Tuhan. Beberapa alasan mengapa takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah rumus keluarga bahagia. Kenapa? Karena Allah adalah pendiri rumah tangga bahagia. Allah adalah perancang rumah tangga bahagia. Allah adalah arsitek dari rumah tangga bahagia. Kejadian 2 ayat 23 sampai 24. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Allah adalah kepala rumah tangga bahagia. Allah adalah pemimpin rumah tangga bahagia. Allah adalah imam
dalam rumah tangga bahagia. Menurut buku Injil Efesus 5 ayat 23, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Artinya, Allah adalah sumber kasih sayang sejati dalam rumah tangga bahagia. Allah adalah model dari kasih sayang benar dalam rumah tangga bahagia. Di dalam Galatia 5 ayat 28 sampai 30. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Kalau kita menyanyikan lagu anak-anak yang biasa di sekolah sahabat anak-anak, bunyinya demikian. Yesus di hatinya ayah, alangkah senang di rumah tangga. Yesus di hatinya ibu, alangkah senang di rumah tangga. Yesus di hatinya anak, alangkah senang di rumah tangga. Ketika Yesus ada di hatinya ayah, ada di hatinya ibu, Yesus ada di hatinya anak, maka keluarga kita, keluarga berbahagia. Pemirsa Hope Channel, dimanapun Anda berada, keluarga bahagia memiliki kasih sayang yang tulus satu dengan yang lain. Keluarga bahagia memiliki komunikasi yang baik dan terbuka satu dengan yang lain. Keluarga bahagia memiliki kesabaran dan empati satu dengan yang lain. Keluarga bahagia memiliki pengampunan dan menerima satu dengan yang lain. Untuk membangun keluarga bahagia, maka kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita, mengasihi juga sesama kita, sama seperti diri kita sendiri. Terdapat di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Contoh Alkitab tentang Allah dalam keluarga Nabi Nuh. Di dalam Kejadian 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Di tengah-tengah manusia yang jahat, keluarga Nuh satu-satunya keluarga yang dipimpin oleh Allah karena ketaatan Nuh. Ibrani 11 ayat 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ketika Nuh menyampaikan arahan Tuhan kepada dunia, usaha pekerjaannya membuktikan akan kesungguh-sungguhannya. Saudara-saudaraku, 3,5 tahun ia setia menyampaikan firman Tuhan, tapi
tidak ada yang mendengarkan. Tidak ada yang peduli, bahkan dia ditertawakan. Dengan cara seperti ini, imanmu semakin disempurnakan dan menjadi nyata. Ia memberikan teladan bagi dunia ini agar mempercayai apa yang diajarkan Allah dan dia dapat menyelesaikan bahtera sesuai dengan petunjuk dari Tuhan Allah. Apa tanda orang bahagia? Di dalam Mazmur 128 ayat 2. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Tanda bahwa orang bahagia adalah mampu menikmati makanan yang ia peroleh dari Tuhan Allah. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 31, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Apa peran istri dalam rumah tangga bahagia itu? Mazmur 128 ayat 3. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Peran istri menurut pemazmur adalah sangat unik dan sangat menyenangkan. Istri disamakan dengan anggur yang memberikan kontribusi untuk kebahagiaan keluarga. Di dalam Amsal 5 ayat 18. Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Di dalam Amsal 12 ayat 4. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Seorang istri yang baik, seorang istri yang setia dapat menjadi sumber kebahagiaan bagi suaminya. Tetapi istri yang tidak baik, tidak setia dengan pasangannya, maka membuat suaminya susah, membuat suaminya kesulitan, membuat suaminya menderita. Apa posisi anak dalam rumah tangga bahagia itu? Di dalam Mazmur 128 ayat 3, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Artinya, ada sukacita di dalam rumah tangga. Ada kesejahteraan di dalam rumah tangga. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Artinya, anak-anak adalah harapan masa depan. Anak-anak adalah ketahanan keluarga dalam perjanjian Allah. Kalau Anda mau bahagia di dalam rumah tangga, takutlah akan Tuhan. Bukan seperti anak-anak takut lihat patung, tidak. Takut akan Tuhan artinya kita membuat
Tuhan Allah itu menjadi pedoman di dalam rumah tangga kita. Firman Tuhan akan selalu kita pelajari, kita renungkan, sehingga rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga bahagia. Orang yang takut akan Tuhan akan menikmati hasil jerih payahnya dengan sukacita. Ketika kita membuat Tuhan menjadi pedoman di dalam rumah tangga kita, kita menyerahkan kehidupan kita bagi Tuhan, keluarga selalu mencerminkan akan Kristus, maka Tuhan akan memberkati pekerjaan kita, akan memberkati usaha kita, maka kita akan menikmati hasil jerih payahnya dengan sukacita. Istrinya akan membawa sukacita dan anak-anaknya akan menjadi sukacita dan penghibur mereka di masa tua mereka. Saudara-saudaraku, mari kita buat rumah tangga kita, rumah tangga yang takut akan Tuhan. Maka keluarga kita, seisi rumah kita akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang mengajarkan kami, mengingatkan kami agar kami selalu bersandar kepada-Mu. Pimpinlah kami di dalam kehidupan kami. Ajari kami agar rumah tangga kami dapat mencerminkan kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.